Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami sedang berada di lokasi Taman Priharyo. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang pemilahan sampah organik dan non-organik di area sekitar taman. Perkenalkan, nama saya Miranti. Nama saya Sarah Nolian. Nama saya Tiara Syamila Putri. Nama saya Nur Azizah. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis dan manfaat sampah. Sampah organik dan non-organik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Sedangkan pengertian dari sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah organik. Berdasarkan jenisnya, sampah organik dapat digolongkan menjadi dua, antara lain sampah organik basah dan kering. Yang pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah yang saya katakan bahwa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap. Kandungan air yang tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organik yaitu seperti kayu, ranting pohon, kayu, dan daun-daunan kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi masyarakat lebih sering untuk mengolahnya dengan cara dibakar untuk memusnahkannya. Contoh sampah organik yaitu seperti nasi, kulit buah, buah dan sayuran busuk, ampas teh atau kopi, bangkai hewan, dan juga kotoran hewan serta manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh sampah anorganik. Apa sih dari contoh sampah anorganik itu? Contohnya seperti plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bohlam, lampu, serta plastik. Memang sampah anorganik ini sulit untuk terurai, tetapi dapat Anda manfaatkan kembali loh. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya. Manfaat dari sampah organik dan juga anorganik. Masing-masing sampah bila berniat untuk mengelola pasti bisa diolah kembali loh menjadi yang lebih bermanfaat. Lihat saja contoh pemanfaatan sampah organik dan juga anorganik berikut ini. Manfaat sampah organik. Sampah organik memiliki banyak sekali manfaat yang bisa menjadi sumber pemasukan loh bila diolah yang lebih bermanfaat lagi. Bahkan dapat meminimalisir banyaknya sampah di tempat pembuangan akhir. Berikut manfaat sampah organik yang dapat Anda coba. Yang pertama yaitu sampah organik untuk kompos atau pupuk. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan juga sayuran yang dapat dibuat menjadi suatu yang berguna lagi, yaitu kita bisa gunakan untuk menjadi kompos loh. Pengolahan sampah organik untuk kompos tidaklah terlalu sulit loh. Lalu yang kedua
untuk tambahan pakan ternak. Mungkin yang Anda tahu, sampah organik hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, ataupun kerbau. Tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet dan juga makanan ayam dan juga ikan loh. Lalu yang ketiga ada sampah organik dapat dibuat kembali menjadi biogas dan juga listrik. Nggak percaya ya? Ya itu kita bisa buat kayak misalkan bahwa sampah organik dapat digunakan kembali sebagai sumber listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan juga tahu yang digunakan sebagai bahan utamanya loh. Sampah adalah suatu bahan yang telah dibuang atau tidak terpakai lagi oleh pemiliknya. Manfaat sampah anorganik. Manfaat sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja makan, dan pernak-pernik. Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R bisa dicoba oleh setiap orang dan kapan saja, sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. Yuk kita jelasin apa prinsip 3R itu. Yang pertama, ada reuse atau penggunaan kembali, adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Yang kedua, reduce atau pengurangan adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Yang ketiga, recycle atau daur ulang adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Selanjutnya, prinsip 3R itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, dalam kegiatan reuse, yang pertama, menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Yang kedua, memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Selanjutnya, dalam kegiatan reduce contohnya, yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang kedua, hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. Yang ketiga, menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Dan yang keempat, menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Selanjutnya yang terakhir dalam kegiatan recycle, contohnya, yang pertama, olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Yang kedua, olah sampah organik untuk kompos. Dalam mengolah sampah, bisa dengan didaur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengolah sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Manfaat dari daur ulang yaitu antara lain, yang pertama penghematan SDA, sumber daya alam. Yang kedua penghematan energi. Ketiga penghematan lahan TPA. Yang keempat lingkungan menjadi lebih asri. Dan yang kelima yaitu pengurangan biaya belanja. Mengelola sampah agar memiliki nilai guna memang tidak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat Anda coba di sekitar rumahmu untuk pengelolaan sampah organik dan non-organik. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mengenali jenis sampah, pemilahan sampah, dan gotong royong. Hai. Kami berdua di sini ini akan memilah sampah non-organik. Cikidot.
Hai, kami di sini akan melakukan pemilahan sampah yaitu sampah organik. Mari ikuti kami. Gotong royong pemilahan sampah. Pemilahan sampah organik dan non-organik pada tempat sampah. Sisi interview narasumber. Kami dari Kursi Pemuda, Pak. Ini kegiatan kami ada kegiatan mengenai tugas kampus PKN mengenai gotong royong pemilahan sampah non-organik dan organik. Ya. Nah, di sini terima kasih banyak atas waktunya Bapak untuk bersedia kami wawancara. Maaf dengan Bapak siapa? Pak Dery. Bapak Dery. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Saya sendiri Aziza, perwakilan dari kelompok ini. Saya Pak, ini kan kita ada di Taman Rio ya Pak ya. Nah, saya izin untuk menanyakan perihal Bapak sebagai pengelola taman ini ya Pak ya. Keamanan. Oh iya keamanan maksudnya Pak. Ya sebagai narasumber dari kami juga. Nah ini Pak mengenai apakah pengunjung taman di sini punya kepedulian terhadap membuang sampah pada tempatnya ya Pak? Kalau kepedulian itu apa dikatakan ya ada yang enggak, tapi masih banyak yang peduli. Cuma namanya kita masyarakat di sekitar sini kan ya kita kan mungkin dari pola pikir atau gimana kan kita macam-macam ya. Dan juga kita nawin aja. Mungkin dari pihak kebersihan sendiri yang kita mengalah untuk memilah-milah, tapi yang kita sudah siapkan mana sampah organik, mana sampah warga itu sudah ada sendiri. Ini dari pihak pengelola pun di sini sendiri sudah menyiapkan ini tempat sampah yang mana yang bisa digunakan atau dibuang juga ada sendiri. Ya, berarti untuk di sini juga antisipasinya sudah ada, iya. Dan kebersihan kita di sini dari hari Senin sampai hari Sabtu, cuma minggu libur karena mengikuti kerja. Nah, untuk kedua yaitu pertanyaan kita mengenai apakah pengunjung taman ini mengetahui ya Pak ya tentang jenis-jenis sampah, karena kan sampah itu kan pasti kita punya jenis-jenisnya. Ya. Itu kira-kira pengunjung sini tahu nggak ya Pak? Ya mungkin kalau yang dewasa tahu, cuma kan kebanyakan sini banyak anak kecil. Jadi kalau anak kecil kita bisa ngawin dia buang asal-asalan, tapi juga ya masih dalam arti koridor masih pelajaran. Kita juga ngawin kalau anak kecil, ya kan. Kalau yang sudah dewasa kebanyakan mayoritas ya, ya semuanya ya, itu sudah bisa bilang-bilang mana tempatnya karena sudah ada sudah kotak gitu. Sudah berapa meter sudah ada semua kan. Keluar dan hati masalah kotor nggak ada risiko aja. Ya. Dan selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kita mau tanya mengenai apa pendapat Bapak ya Pak ya mengenai tentang kegiatan ini, kegiatan yang kita lakukan di
sebagai tugas PKI ini yang bertema gotong royong memilah sampah antara organik dan anorganik. Jelas untuk dari saya sendiri kegiatan dan juga disebarkan luaskan mungkin di lingkungan saya sendiri, apa di kampus, apa ada kegiatan mungkin tak ada rutin tadi seminggu 2 minggu sekali, ini sangat bagus menolong atau bantu untuk bisa sendiri, khususnya untuk udara sendiri mungkin dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kita juga terima kasih banyak Pak atas waktunya dan bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Mari. Ya. Foto bersama pengunjung saat gotong royong dan narasumber. Behind the scenes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih